jalan penuh kesukaran, ku selamat sebab dihantar Tuhan. Berikan kasih agar hidupku Tuhan mencahayakan sinar kasih-Mu. Meskipun dunia coba menceraikan, ku tinggal setia kepadamu. Berikan rahmat yang menguatkan aku di hadapan segala pencobaan. Bila kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan melanjutkan seri pelajaran kita ini terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh bersama-sama bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat ini melalui jaringan virtual ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami boleh dituntun untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Biarlah kasih Tuhan juga yang mempersatukan kami selalu di dalam iman dan pengharapan, sehingga kami boleh selalu dipersiapkan untuk menanti kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah tiba dalam garis besar pelajaran Sekolah Sabat, dan kita sudah memasuki pada pelajaran yang ketujuh dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Kita akan awali dengan ayat inti yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan dalam pendahuluan untuk pelajaran kita pekan ini. Dikatakan bahwa sejauh ini Paulus telah menjelaskan kuasa keselamatan Allah dan bagaimana hal itu bekerja dalam sejarah dunia. Mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi ke dalam manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, Paulus melanjutkan tema persatuan. Dalam melakukan itu, Paulus menekankan bahwa persatuan adalah atribut atau tanda yang tak terpisahkan dari jemaat. Persatuan adalah hasil dari keselamatan Allah, tetapi juga merupakan alat Allah untuk memenuhi misinya bagi jemaat dan melalui jemaat. Untuk alasan ini, Bapak Ibu sekalian, Paulus bergerak di luar tema persatuan orang Yahudi dan bukan Yahudi di jemaat untuk fokus pada persatuan internal jemaat dalam hidup dan misi. Sekarang di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau bukan Yahudi.
sekarang bahwa di dalam Kristus kita semua adalah saudara dan saudari tanpa memandang suku. Paulus membahas persatuan semua orang Kristen sebagai anggota tubuh yang sama dan terlibat dalam misi Kristus yang sama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, persatuan jemaat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama dikatakan dengan mengambil bagian dalam sikap kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Yang kedua, merenungkan teladan sempurna untuk kehidupan jemaat, kealahan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan pekerjaan mereka dalam penciptaan dan penebusan. Poin yang ketiga, oleh alat pemersatu Kristus yang menyelamatkan yang membentuk jemaat. Satu harapan, satu iman, dan satu baptisan. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, oleh karunia-karunia rohani yang melaluinya Allah memberkati jemaat untuk bertumbuh dan bersatu dalam satu tubuh di dalam Kristus dan menyelesaikan misi di dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema pelajaran pekan ini berfokus pada 3 tema utama dari Efesus pasal yang keempat ayat 1-16. Yang pertama, bagian A. Persatuan jemaat sangat penting bagi identitas kehidupan dan misi jemaat. Bagian yang ke-B. Persatuan jemaat tercapai ketika gereja memandang kehidupan Tritunggal, kealahan, dan merangkul nilai dan sikap Allah. Tiga pribadi kealahan yang berbeda. Namun mereka hidup dan bertindak dalam kesatuan yang sempurna. Bagian C. Karunia-karunia rohani sangat penting untuk persatuan, kehidupan, dan misi jemaat. Kita lanjutkan dalam komentar dari pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini. Dikatakan bahwa judul kecilnya Jemaat sebagai Tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menyebutkan dalam Efesus pasal 1 ayat 22 bahwa jemaat adalah tubuh Kristus, dia tidak bermaksud bahwa jemaat itu sendiri adalah ilahi dan supernatural. Dalam perhitungan rencana keselamatan, adalah Allah yang berinkarnasi dan bukan manusia yang dilahirkan. Jemaat adalah tubuh Kristus dalam arti bahwa itu adalah umat manusia baru yang diselamatkan, yang diwakili dan diselesaikan oleh dan di dalam inkarnasi Kristus, pencipta, juru selamat, dan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat bukanlah pancaran dari yang ilahi, sebaliknya jemaat adalah umat Allah. Orang-orang yang diciptakan oleh Allah dan sekarang telah dipulihkan olehnya kembali ke dalam kerajaannya. Dalam pengertian ini, jemaat diartikan kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus pasal 1 ayat 23 versi NKJV. Kita lanjut dalam judul topik yang berikutnya, yaitu sumber Tritunggal dan teladan keberadaan dan persatuan. Kesatuan jemaat, Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi doktrin gereja Paulus. Ya. Akan tetapi, Paulus tidak mencontoh persatuan ini menurut kesatuan politik, ekonomi, dan militer administratif Imperium Romawi atau lembaga manusia lainnya. Sebaliknya, Paulus melandaskan persatuan jemaat dalam sifat Allah Kristen, Allah Tritunggal. Faktanya, surat Efesus dipenuhi dengan referensi tentang berbagai pribadi kealahan yang mengungkapkan pandangan utama Paulus tentang ketiga pribadi kealahan yang bekerja dalam rencana keselamatan dalam menciptakan dan membangun jemaat. Sama seperti dalam Efesus pasal yang pertama ayat 1-14. Paulus menggambarkan anggota kealahan yang bekerja untuk keselamatan kita. Dalam Efesus 1 ayat 15-23, Paulus menggambarkan bahwa Bapa dan Anak yang bekerja dalam menciptakan, memberkati dan memberdayakan jemaat.
Untuk alasan ini Bapak Ibu sekalian, Paulus mengakhiri bagian ini dengan menyebut jemaat sebagai tubuh Kristus dan kepenuhan Bapa. Efesus pasal 1 ayat 23, kita bisa lihat juga dalam Efesus 4 ayat yang ke-6. Dalam Efesus 2 ayat 19-22, semua anggota kealahan terlibat dalam pembangunan jemaat. Jemaat adalah keluarga atau bait suci Bapa yang dibangun di atas Kristus Yesus, dan di dalam siapa jemaat para anggota dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dalam Efesus pasal 3 Bapak Ibu sekalian, Paulus memandang jemaat sebagai hasil dari kasih karunia Bapa. Efesus pasal 3 ayat 2 yang dinyatakan di dalam Roh. Efesus pasal 3 ayat 5 sebagai rahasia Kristus. Efesus 3 ayat 4 atau kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Efesus 3 ayat 8 kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Efesus pasal 3 ayat yang kelima. Juga Bapak Ibu sekalian, Bapa, Efesus 3 ayat 14, memberdayakan jemaat oleh rohnya, oleh imanmu, Kristus, Dia di dalam hatimu. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Dan agar jemaat memahami kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18. Dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Efesus pasal 3 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu sekalian, semua makhluk di alam semesta mengambil nama keluarganya karena Dia menciptakan kita semua, dan di dalam Dia kita adalah sebuah keluarga. Dalam keluarga universal Allah, kita adalah saudara, tidak hanya dengan semua anggota jemaat lainnya di seluruh umat manusia, tetapi juga dengan seluruh penduduk alam semesta. Kita bisa lihat juga itu di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Jadi Bapak Ibu sekalian, sementara Paulus berfokus pada keselamatan dan jemaat di bumi, dia berhati-hati untuk menjaga pandangan kosmisnya yang dia perkenalkan ketika menulis tentang tempat-tempat surgawi dalam Efesus pasal yang pertama. Dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus sampai pada puncak perkembangan doktrin tentang jemaat yang diciptakan dan dipersatukan oleh dan di dalam kealahan. Paulus menyatakan bahwa kesatuan jemaat pada kenyataannya adalah kesatuan roh. Ini bisa kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Dengan cara yang agak puitis, sang rasul memberitahu para pembacanya bahwa persatuan ini pada dasarnya terkait dengan semua pribadi kealahan. Kita adalah satu tubuh karena ada satu roh yang memanggil kita dalam satu harapan. Efesus 4 ayat 4. Dengan cara yang sama dalam satu Tuhan kita memiliki satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, jemaat dipersatukan karena kita memiliki satu Allah dan Bapa dari semua yang ada di atas semua, dan memulai semua dan di dalam semua. Efesus pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat ada karena Allah menciptakan kita dan memanggil kita. Selain itu, jemaat ada sebagai satu kesatuan karena Allah yang menciptakan dan memanggilnya adalah satu. 3 pribadi, namun satu Allah. Jemaat tidak dapat eksis tanpa Allah, Bapak Ibu sekalian. Jemaat tidak bisa ada jika tidak bersatu. Dan jemaat tidak dapat menjadi satu jika tidak berakar pada ajaran Alkitab tentang satu Allah dalam 3 pribadi. Kita lanjutkan topik yang berikutnya, yaitu karunia roh, keberadaan, kesatuan, dan misi jemaat. Setelah meletakkan dasar teologis bagi keberadaan dan persatuan jemaat dalam Allah Tritunggal, Paulus dalam Efesus pasal 4 menjelaskan secara lebih praktis
bagaimana jemaat adalah tubuh Kristus dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam persatuannya. Untuk melakukannya, Paulus kembali ke serangkaian tema dalam Efesus pasal yang pertama. Kenaikan Kristus ke tahta Allah, Efesus pasal 1 ayat 20, pemuliaannya, Efesus 1 ayat 21-22, kepada status kepala dari jemaat, tubuhnya, Efesus 1 ayat 22 dan 23, dan berkat-berkat bagi jemaatnya dengan segala berkat rohani di dalam surga, Efesus 1 ayat 3. Berkat-berkat ini adalah berkat kasih karunia untuk keselamatan di dalam Kristus, Bapak Ibu. Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, Efesus 1 ayat 7. Wahyu Injil Kristus, Efesus 1 ayat 7-13. Dan iman, Efesus 1 ayat 13 dan 15. Dalam Efesus pasal 4, Rasul mengikuti pola yang sama untuk menjelaskan bahwa Kristus telah naik, Efesus 4 ayat 8, dan dimuliakan, Efesus 4 ayat yang ke-10. Menjadi kepala jemaat, Efesus 4 ayat 15, yaitu tubuhnya, Efesus 4 ayat 16. Kristus memberikan karunia-karunia kepada umatnya, Efesus 4 ayat 8. Bapak Ibu sekalian, karunia-karunia ini disebut pemberian Kristus dan juga dikaitkan dengan kasih karunia. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-7. Namun, Bapak Ibu sekalian, karunia-karunia ini bukanlah berkat untuk menyelamatkan orang berdosa seperti dalam Efesus pasal yang pertama. Melainkan, Bapak Ibu sekalian, berkat atau karunia memberdayakan untuk konstitusi, persatuan, dan misi jemaat. Paulus mengidentifikasi karunia-karunia ini sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Efesus 4 ayat 11. Di tempat lain, Paulus menyebut mereka karunia-karunia dari kasih karunia. Disebut dengan karismata, Roma 12 ayat 6-8, 1 Korintus 12 ayat 4, atau karunia roh yang disebut dengan pneumatikos, 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Diberikan dan dibagikan oleh Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 4-7-11, kepada anggota tubuh Kristus, terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun Paulus menggunakan pola tema yang sangat mirip dalam Efesus 1 dan Efesus 4, ia membahas aspek-aspek yang berbeda dari jemaat. Sementara dalam Efesus 1, Rasul berbicara tentang keselamatan manusia, dalam Efesus 4, ia membahas keberadaan, persatuan, dan misi jemaat. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam Efesus 4, Tuhan Yesus yang bangkit dan naik, Efesus 4 ayat 8 dan 10, memberikan setiap anggota jemaat kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-7. Memberi atau kasih karunia adalah tugas di sini. Efesus 4 ayat 11. Dan bukan kasih karunia keselamatan atau pengampunan. Itu adalah karunia untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 12. Ya, jemaat dibentuk oleh individu-individu yang diselamatkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi keselamatan mereka hanyalah awal dari kehidupan yang Allah kehendaki bagi jemaatnya. Allah menciptakan manusia baru, umatnya, dan komunitas baru ini dibangun oleh Roh melalui kasih karunia. Ini yang disebut dengan karisma dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Melalui karisma atau karunia, Roh bekerja di dalam jemaat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus 4 ayat 13. Atau Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain, sampai kita semua dewasa menurut ukuran pertumbuhan kepenuhan Kristus. Efesus pasal 4 ayat 13, versi NKJV. Yang adalah kepala jemaat. Terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, setidaknya ada beberapa kesimpulan dan implikasi utama yang dapat kita tarik dari teologi Paulus tentang jemaat dalam Efesus pasal 4. Yang pertama, jemaat bukanlah organisasi manusia, dibangun dan ditopang oleh manusia dan untuk tujuan manusia. Sebaliknya, gereja diciptakan, ditopang dan dibimbing dalam misi oleh Allah sendiri. Poin yang kedua, jemaat itu mencerminkan citra Allah Tritunggalnya. Jemaat adalah dan harus bersatu. Dalam doa imam besarnya, Yesus memohon kepada Bapa agar jemaat supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat 21. Poin yang ketiga, kesatuan ini bukanlah hasil dari kehendak atau kejeniusan manusia, Bapak Ibu sekalian, tetapi karya Bapa Kristus Yesus dan Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui gereja. Lalu yang keempat, Allah Tritunggal mengerjakan persatuan dan pertumbuhan jemaat melalui karunia-karunia rohani. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, karunia-karunia rohani bukanlah program pilihan jemaat untuk digunakan ketika dianggap perlu oleh anggota jemaat. Sebaliknya, karunia-karunia rohani adalah cara Allah membentuk, menopang, dan membimbing jemaat. Penting untuk dicatat bahwa ketika berbicara tentang esensi dan persatuan jemaat, Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak mengusulkan struktur tata kelola jemaat yang hierarkis dan sakramental. Sebaliknya, sementara mempromosikan organisasi jemaat yang baik, Rasul memandang sumber keberadaan persatuan dan misi jemaat berakal pada Allah Tritunggal, yang adalah kepala jemaat dan karunia rohani yang dia berikan untuk memanifestasikan kehadiran dan karyanya di dalam jemaat. Yang kelima, yang begitu penting bagi teologi Alkitab adalah topik-topik tentang kealahan dan karunia-karunia rohani yang oleh gereja Masih Advent hari yang ketujuh mempertimbangkannya dalam banyak pernyataan kepercayaan. Kealahan dibahas dalam 5 kepercayaan dasar. 2 yang membahas ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal. 3 Allah Bapa. 4 Allah Anak. 5 Allah Roh Kudus. Dan yang ke-10 pengalaman keselamatan yang membahas implikasi dari ketiga pribadi kealahan dalam keselamatan umat manusia. Doktrin gereja dijelaskan dengan kaya dalam 7 kepercayaan dasar. Poin yang ke-12 yaitu tentang gereja, yang ke-13 itu adalah umat yang sisa dan misinya, yang ke-14 kesatuan dalam tubuh Kristus, yang ke-15 itu tentang baptisan, yang ke-16 itu tentang perjamuan Tuhan, yang ke-17 itu tentang karunia dan pelayanan rohani, yang ke-18 itu adalah tentang karunia nubuatan. Kita masuk ke dalam bagian aplikasi kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Yesus Kristus, poin yang pertama menjadi aplikasi hidup kita adalah salah satu perkembangan tragis dalam sejarah gereja manapun adalah perpecahan dan fragmentasinya. Berdasarkan pelajaran dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-16, bagaimana kita mengembangkan 3 poin strategi untuk menjaga agar jemaat lokal atau wilayah kita bersatu dan bertumbuh? Apakah, poin yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah hubungan antara pertobatan seseorang, keanggotaan dalam jemaat sebagai tubuh Kristus, dan karunia rohani?
Yang ketiga, kapan terakhir kali kita memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita, kelompok teman kita, atau jemaat kita dalam hal karunia rohani? Cobalah identifikasikan 3 cara di mana proses pemilihan di jemaat atau kepemimpinan di jemaat dapat mempromosikan karunia rohani untuk mengejar pertumbuhan, kesatuan, dan misi gereja. Yang keempat, mungkin akan sulit menemukan alat untuk mengukur kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan kelembutan dan kesabaran. Namun, jika alat pengukur seperti itu ada, tingkat nilai dan sikap apa yang akan diungkapkan oleh alat semacam itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan teman-teman, atau dalam kehidupan jemaat? Pikirkan 3 cara untuk mempromosikan nilai-nilai Alkitab yang benar tentang kerendahan hati dan kesabaran dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan gereja yang akan membantu menuntun pada persatuan yang lebih besar. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengurapi kami. Biarlah pelajaran-pelajaran yang sudah kami dapatkan melalui pembahasan garis besar pelajaran ini, biar boleh menjadi bahagian kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh dimampukan untuk memahaminya, dan terlebih kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Biarlah dalam berjemaat kami boleh menjaga persatuan, dan kami boleh mendasarkan tentang kesatuan kealahan menjadi kesatuan dalam hubungan sosial kami di jemaat dan lingkungan kami. Bapa yang di surga, kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan campur tangan agar mereka boleh mendapatkan kekuatan dan mereka boleh dimenangkan sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, biarlah kasih karunia Tuhan yang selalu melindungi kami, yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Sekiranya mungkin, biarlah kiranya kasih Tuhan juga yang mempertemukan kami melalui jaringan virtual ini dalam seri pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Tuhan, kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.